Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, ditinggikan Tuhan, di atas segalanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau, hanya nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, di atas segalanya Bapa. Yesus Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Bapa, hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, ini pujian dan syukur
syukur kami kepadamu, penyembahan kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari berikan pujian syukurmu kepada Tuhan. Yesus. Mari bersama Bapak Ibu Saudara, saat ini kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas semua yang terjadi dalam hidup kita, atas kuasa-Nya yang telah tercurah dalam hidup kita. Mari berikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Mari berikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Muliakan Dia, tinggikan Dia, puji Dia di atas segala-galanya, di atas segala-galanya. Oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas semua yang Kau berikan bagi kami, atas semua yang Kau curahkan bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Yesus, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami semua mengangkat tangan kami tinggi kepadamu Bapa. Kami mau bersyukur atas semua yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini dengan lembut, dengan hati yang bersyukur. Mari bersama kita nyanyikan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom semuanya. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini tentang firman Tuhan tentang prosperous soul atau jiwa yang makmur. Apa itu jiwa yang makmur? Jiwa yang makmur itu adalah sebuah perubahan pola pikir buat orang percaya, bagi orang percaya, yaitu metanoia. Dari pola pikir dunia menuju pola pikir kerajaan surga. Nah, pola pikir ini yang akan membuat kita berubah cara pandangnya. Selama ini kalau kita lihat manusia hidup tidak akan pernah puas. Tapi mari kita belajar sesuatu bahwa jika jiwa kita makmur, maka eventually hidup kita pun akan mengikuti, akan makmur, akan diberkati. Tapi kalau kita mengejar kemakmuran dunia, maka jiwa kita makin lama akan makin menjadi miskin. Apa itu jiwa yang makmur? Jiwa yang makmur adalah jiwa yang penuh, yang merasa cukup, yang memiliki reserve atau persediaan yang besar. Persediaan tentang apa? Persediaan tentang pengampunan, tentang kesabaran, tentang penguasaan diri, dan mampu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kalau jiwa yang miskin itu sebaliknya. Mungkin dia memiliki reserve yang banyak terhadap materi. Mungkin uangnya banyak, jabatannya, asetnya, semua yang ada di dunia yang dia miliki banyak. Tapi jiwanya miskin, tidak memiliki satu nilai tambah. Karena hidupnya kering. Dia tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi sebaliknya dia terus mengambil, menyerap, meminta, mengeruk. Sehingga orang-orang yang jiwanya miskin ini tidak terbiasa untuk memberi, tapi terbiasa untuk menerima. Selalu haus akan pujian, akan pengakuan, kepuasan diri yang dia kejar, haus akan kesenangan, dan tidak pernah bahagia. Kamu bisa kaya materi, tapi kalau jiwamu miskin, hidupmu akan menyedihkan. Bukan hanya menyedihkan untuk dirinya sendiri, tapi yang lebih parah akan berdampak buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, mungkin dari keluarga terdekat, dari suaminya, dari istrinya, anak-anaknya, mereka akan miserable, mereka akan merasakan dampak daripada orang yang jiwanya miskin. Karena apa? Orang jiwanya miskin tidak terbiasa memberikan perhatian, memberikan cinta, memberikan sesuatu yang dia bisa bagikan. Tapi dia minta disayang, minta dilayani, minta diperhatikan, minta diberi. Dan akhirnya orang-orang yang ada di sekitarnya ini akan merasa tertekan, baik bawahannya dan seterusnya. Nah, mari kita lihat di dalam Markus 8:36 dikatakan demikian. Apa gunanya kamu mendapatkan dunia dan segala isinya jika kamu harus kehilangan nyawamu, kehilangan jiwamu? For what does it benefit a man to gain the whole world? Dalam Amplified Bible katakan, apa gunanya, apa untungnya seseorang itu mendapatkan seluruh dunia dan isinya, tapi dia kehilangan jiwanya, dia dapat kenikmatan yang sia-sia, kenikmatan yang palsu. Saudara, mobil yang kosong itu bensinnya yang tidak diisi oleh bensin, sebagus apapun, semewah apapun mobil itu tidak akan bisa berfungsi. Saudara bisa beli mobil yang sangat mahal, Rolls Royce atau mobil-mobil yang mahal begitu. Tapi kalau tidak diisi oleh bensin yang cukup atau tangkinya kosong, mobil itu tidak berguna sebagaimana mobil, hanya dinikmati keindahannya. Tapi sebaliknya kalau Anda mungkin memiliki mobil yang sederhana, tapi tangkinya selalu terisi penuh, maka mobil itu akan berfungsi mengantar kita dari poin A ke poin B. Dia akan berfungsi setiap hari sekalipun sederhana, tapi dia berguna. Nah, banyak kita lihat orang yang hidupnya memiliki semuanya, ekstravagan, berlimpah, berlebihan. Apalagi sekarang zaman sosial media. Kita lihat, wah, orang yang keliling dunia, orang yang memiliki rumah yang besar. Kadang kita tergiur. Bagaimana kalau seumpama aku bisa hidup seperti dia, pasti aku bahagia. Oh, belum tentu. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang kaya hidupnya tidak bahagia. Banyak juga orang-orang yang diberkati secara materi, cinta Tuhan dan jiwanya kaya ada. Tapi sebagian besar yang saya lihat termasuk orang-orang yang saya kenal, mereka untuk tidur pun susah.
Mereka harus ketergantungan dengan obat penenang, obat tidur. Mereka tidak memiliki rasa aman. Takut besok sahamnya turun, takut besok uangnya dicuri, takut keamanannya dan seterusnya. Begitu ada gejolak sedikit di dalam negeri, mereka langsung lari keluar dan seterusnya. Itu bukan sesuatu yang fulfillment atau sesuatu yang kita raih, yang kita mau, yang kita harap untuk kita miliki. Itu adalah satu bukan event kebahagiaan, tapi satu pencapaian yang semu. Dunia ini menjanjikan memberikan kemakmuran yang sementara. Tapi hanya Tuhan yang mampu memberikan kemakmuran yang sejati. Melalui dalam keluar. Kalau dunia ini memberikan dari luar ke dalam. Dan itu tidak akan pernah bisa puas. Tapi kalau dari dalam keluar, itu yang memuaskan. Seperti ada dalam Yohanes 4:14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Apa sih kemakmuran daging itu, kemakmuran dunia? Kemakmuran dunia itu uang, kesehatan, sukses, kenyamanan, teknologi, keamanan, security, profitability atau keuntungan, hidup yang nikmat. Semuanya itu nggak salah. Nggak salah untuk orang percaya memiliki kehidupan seperti itu, sama sekali nggak salah. Tapi yang salah ketika kita menjadikan semuanya itu sebagai tujuan. Aku harus kerja keras, aku harus belajar dengan ilmu yang tinggi, karir yang tinggi, supaya aku mendapatkan uang yang banyak. Aku akan menjaga kesehatan dengan sedemikian rupa supaya aku sehat. Aku akan menjaga keamanan sedemikian rupa supaya aku aman. Kalau tujuan hidupmu seperti itu, maka semakin engkau kejar, semakin engkau kurang. Semakin kau tidak puas, semakin kau merasa tidak nyaman, semakin kau sakit, semakin kau kesepian. Itu semua adalah akibat, bukan tujuan. Kalau kita diberkati materi, kita mendapatkan kesehatan sebagai anugerah Tuhan, kita diberikan perlindungan, keamanan, itu semua akibat, bukan tujuan. Akibat dari apa? Akibat dari kita taat, akibat dari kita mengutamakan Tuhan, akibat dari kita percaya kepada Tuhan, dan akibat dari kita penuh jiwanya sehingga kita bisa bersyukur selalu. Orang yang bersyukur jiwanya akan tenang. Orang yang tenang memiliki damai. Orang yang memiliki damai otomatis dia akan mendapatkan hikmat yang lebih. Ketika seseorang mendapatkan hikmat yang lebih, dia akan bisa hidup berfungsi lebih maksimal, lebih kreatif. Kita lihat dunia kita sekarang dibandingkan dengan dunia yang puluhan tahun silam. Sekarang yang kita lihat teknologi semakin maju. Semuanya semakin mudah. Medical, secara kesehatan, semuanya obat-obatan semakin canggih. Tapi apa kita lihat? Penyakit semakin banyak. Sistem keamanan, dari mulai CCTV, dari semua keamanan-keamanan dan persenjataan yang luar biasa yang ditemukan oleh dunia. Apa yang kita lihat sekarang? Peperangan, lebih besar lagi. Saudara, uang semakin banyak, perusahaan semakin besar. Apa yang kita lihat sekarang? Kemiskinan semakin banyak. Kalau kita tidak sadar akan hal ini, maka sangat berbahaya buat orang percaya. Karena orang percaya akan terjebak di dalam kehidupan untuk mengejar sesuatu yang sia-sia. Maka itu kita belajar tentang prosperity of the soul atau kemakmuran daripada jiwa kita. Sebaliknya apa sih kemakmuran jiwa? Kalau tadi itu adalah kemakmuran materi, kemakmuran dunia. Kemakmuran jiwa adalah damai, sukacita, kebahagiaan, merasa aman, ada harap, ada iman, ada hikmat, merasa cukup, bersyukur senantiasa, memiliki kesabaran, memiliki penguasaan diri, kebaikan, cinta yang ada dan ditulis dalam Galatia, yaitu buah roh. Buah roh itulah kekayaan atau kemakmuran jiwa. Mari saya beritahu tentang hukum alam. Hukum alam itu apa? Hukum alam itu semakin engkau kejar, semakin engkau membutuhkan. Semakin engkau memiliki, semakin engkau tidak puas. Ya.
Semakin tinggi posisimu, semakin kau merasa nggak aman. Semakin kau takut dijatuhkan, semakin kau takut diambil jabatanmu, posisimu oleh orang lain sih. Semakin engkau terkenal, engkau pikir, wah karena terkenal jutaan, ribuan, ratusan ribu orang itu mengenal dirimu, pasti banyak, pasti nggak pernah sepi. Engkau salah. Semakin terkenal seseorang, dia akan semakin terisolasi dan semakin merasa kesepian. Saudara lihat saja orang-orang yang tidak terkenal jarang merasa lonely. Tapi justru superstar, public figure yang begitu terkenal, kebanyakan mereka merasakan dan mengalami kesendirian. Karena mereka sulit untuk mempercayai orang-orang di sekitar mereka. Karena semua adalah penggemar-penggemar yang palsu. Yang hanya menggemari sisi luarnya saja. Tapi untuk mengerti dalamnya, tidak banyak. Di lain kata, dunia tidak akan pernah bisa memberimu kepuasan. Makanya di dalam Matius 5 Tuhan Yesus khotbah di atas bukit tentang bahagia. Dia bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Itu bukan berarti kita miskin secara materi. Tuhan senang kita miskin. Enggak. Miskin di hadapan Tuhan artinya yang jiwanya ingin mendapatkan terus. Ingin mencari Tuhan terus, ingin dipenuhi. Ini orang yang jiwanya kaya. Kenapa jiwanya kaya? Karena dia mencari terus untuk memenuhi jiwanya, yaitu air kehidupan. Beda dengan orang yang kaya secara materi. Dia ingin mencari terus materi, makanya dia kaya materinya. Tapi kalau orang yang jiwanya kaya, dia tuh merasa miskin, jadi dia cari terus Tuhan. Dia cari terus sesuatu sumber dari kebenaran, dari firman, dari penyembahan. Sehingga jiwanya kaya. Maka itu Tuhan bilang, berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapanku. Atau dengan kata lain, selalu membutuhkan aku. Karena dia akan dipuaskan. Karena dia empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi. Kalau kita baca semuanya ini, Tuhan berbicara bahwa berbahagialah kalau kamu kurang secara dunia, tapi kamu lebih di dalam aku. Kalau kamu lebih di dalam aku sendiri yang akan memberkati, aku sendiri yang akan menghibur. Untuk itu, kita tahu tadi tentang hukum, tentang nature, tentang alam. Sekarang kita bandingkan dengan hukum Injil atau pola Injil. Kalau pola Injil sebaliknya. Dikatakan jalan untuk naik itu adalah turun. Kalau orang dunia mengajar kamu mau naik ya kamu sikut kanan, sikut kiri, kamu berusaha sebisa mungkin untuk naik. Tapi Tuhan bilang tidak. Kalau kamu ditinggikan, kalau kamu meninggikan, kamu akan direndahkan. Tapi kalau kamu direndahkan, kamu akan ditinggikan. Jadi Tuhan berbicara kalau kamu ingin naik, kadang kamu harus direndahkan. Atau belajar untuk merendah, belajar untuk dibawa, belajar untuk melayani. The way to power is to serve. Untuk mendapatkan power atau kekuasaan, kalau orang dunia, dia akan corrupt, dia akan merampas, dia akan pakai politik. Tapi kalau Tuhan tidak. Kalau kamu mau punya kuasa, kalau kamu mau punya dunamos, kamu mau punya power, kamu harus melayani. Karena dengan kamu melayani, itu menunjukkan kalau jiwamu kaya. Karena orang yang jiwanya miskin gak bisa melayani orang lain. Dia mau dilayani, dia gak bisa melayani. Tapi kalau orang jiwanya kaya, dia bisa melayani. Nah karena dia melayani, otomatis Tuhan pasti memperlengkapi orang yang melayani dia. Diurapi, disertai, dijamin, diamankan. Nah itu semua adalah power yang dari Tuhan. Jadi untuk mendapatkan power, kau harus melayani. The true riches is to give it all away. Atau untuk mendapat kekayaan yang sebenarnya, kau harus berbagi. Apa gunanya engkau memiliki kekayaan yang luar biasa tapi engkau gak pernah berbagi? Artinya engkau miskin. Hanya orang yang benar-benar kaya yang mampu berbagi. Untuk mendapatkan sukacita atau kebahagiaan sejati, engkau harus mulai mengasihi, mencintai orang lain dan membuat mereka bahagia. Dimanapun engkau berada, kehadiranmu akan mendatangkan sukacita buat orang lain, mendatangkan berkat buat orang lain. Nah itu tanpa kau sadar, itu akan menjadi kepuasan buat kita, bahwa kita bisa fulfill our life atau hidup kita ini bisa terpenuhi tujuan dan panggilannya. Akhirnya kita merasa bangga bahwa kita ini berguna.
Nggak cuman kaya, semuanya punya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kerjaannya cuma menghabiskan uang, belanja, arisan, ya kumpul-kumpul teman, ke clubhouse, golf. Apa buahnya? Nggak ada buahnya buat orang lain. That's why orang-orang demikian pulang ke rumah, mereka nggak bisa tidur. Karena apa? Mereka tidak fulfill, mereka tidak memenuhi tujuan dan panggilan daripada Tuhan. Sebagai ayat penutup saya akan bacakan Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Orang itu gak kenal Tuhan kok bisa sukses. Orang itu gak kenal Tuhan kok bisa kaya. Sekali lagi, seringkali kita memakai standar penilaian kepada orang dari apa yang dia miliki di luar. Tapi jelas firman Tuhan sebagai ayat penutup mengatakan bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, kita manunggal dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan dipenuhi dengan buah. Dari dalam keluar. Itulah kekayaan yang sejati. Karena di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Di dalam Tuhan, sekalipun mungkin hari ini saudara sedang bergumul, engkau masih tetap bisa melayani. Sekalipun saudara hari ini bukan orang yang berlebihan secara materi, tapi engkau masih bisa memberkati. Sekalipun itu cuma sedikit. Cuman gak berarti buat sebagian orang yang uangnya banyak. Tapi setidaknya engkau bisa menjadi berkat, mereka tidak. Kalau engkau ada di dalam Tuhan, sekalipun engkau sendiri dalam tekanan, engkau tetap bisa mendoakan orang lain. Itu bedanya. Ketika orang ada di dalam Tuhan, buahnya banyak. Ketika orang ada di dalam Tuhan, dia punya reserve, persediaan yang ada di dalam ini banyak. Tentang pengampunan, tentang kasih, tentang melayani, tentang sukacita. Kapasitasnya besar, diperbesar oleh Tuhan. Itulah prosperity of the soul. Itulah yang disebut kemakmuran jiwa. Saya berdoa buat saudara sekalian, di hari-hari yang semakin tidak mudah ini, saudara memiliki kepuasan yang ada dari Tuhan. Jangan cari kepuasan, keamanan, kekayaan yang ada dari dunia. Jangan khawatir tentang apa yang kau akan minum, pakai, dan makan. Karena ketika engkau manunggal dengan Roh Kudus, Dia akan menyediakan semuanya. Dia akan menuntun engkau di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis. Kanan kiri kita rebah. Gada dan tongkatnya senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk semua anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini, podcast ini. Hamba berdoa bukan satu kebetulan, ini adalah jawaban buat mereka. Ini adalah cara Tuhan berbicara buat mereka dengan berkata, jangan takut, jangan khawatir anakku. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Maka kamu akan dipuaskan. Maka kamu akan kaya dan penuh jiwamu, imanmu, kasihmu, kapasitas yang ada dalam hatimu. Dan ketika itu besar wadahnya, maka tidak terbatas aku menuangkan berkat ke dalam setiap kehidupanmu. Apapun yang saudara pergumulkan hari ini, hamba-Mu berdoa supaya engkau sekalian tetap mengandalkan Tuhan dan pintu akan dibukakan. Kau akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kau akan diberkati dalam setiap langkahmu. Dan kesulitanmu tidak akan menjatuhkanmu, tapi justru akan membuat engkau dekat dengan Tuhan dan pada akhirnya akan mengangkatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati katakan amin.